Bapak hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang akan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita tentang al-iman bil yaumil akhir. Kita telah sampai kepada tanda-tanda hari kiamat yang kubra, dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas salah satu tanda hari kiamat adalah turunnya Isa ibnu Maryam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Isa ibnu Maryam ini akan memimpin dunia selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu dunia akan makmur. Tidak ada agama yang dianut oleh umat manusia kecuali agama Islam. Dunia ini akan makmur, tidak ada banjir yang jelas. Itu nanti setelah Isa bin Maryam turun ke muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Isa akan turun ke muka bumi ini dan akan membunuh Dajjal. Kemudian mereka akan hidup mewah, hidup bahagia sejahtera. Jinawi itu terwujud ketika munculnya Isa bin Maryam selama 40 tahun. Tidak ada satupun yang meninggal, Ia akan berkata, pergilah dan gembalakanlah ternak-ternak kalian. Binatang-binatang ternak akan melewati tanaman-tanaman, namun tidak satu tangkai pun yang dimakannya. Jadi mereka tidak memakan tanaman dan tidak lapar. Ular, kalajengking, dan binatang buas yang berada di pintu rumah tidak akan membahayakan siapapun. Ini seperti surga aja. Seseorang akan mengambil satu mud gandum dan akan menaburkannya tanpa dirawat, dan akan menghasilkan 700 mud. Satu mud menjadi 700 mud. Satu tangkai, satu bibit akan menjadi 700 pohon tanpa disirami, tanpa diberi pupuk. Mereka akan menikmati kemudahan tersebut selama 40 tahun atau kurang lebih daripada itu, sampai munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nanti insyaallah akan kita bahas Ya'juj dan Ma'juj ini, karena ini masih dalam masanya Isa ibnu Maryam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad, Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun, dan kalau saja dikatakan kepada sungai, wahai sungai, mengalirlah dengan madu, maka mengalirlah sungai itu dengan madu. Jadi madu tidak usah beli karena tinggal ngambil dari sungai. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, permusuhan dan kebencian akan sirna, dan pada waktu Isa bin Maryam semua hewan yang berbisa akan dicabut bisanya, sehingga seorang anak kecil memasukkan tangannya ke mulut ular yang sudah tidak berbisa itu dan tidak akan membahayakan baginya. Singa pun menjadi jinak. Serigala akan seperti anjing di antara domba. Bumi akan penuh dengan keamanan serta bejana yang penuh dengan air, dan kalimat menjadi satu sehingga tidak ada yang sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada syirik. Perang akan berakhir dan Quraisy akan mendapatkan kerajaannya. Berarti yang menjadi raja, menjadi khalifah adalah, sebagai kita sampaikan, adalah Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Bumi akan seperti piring perak, tanaman akan berbuah seperti saat Nabi Adam hidup, jadi rindang, sehingga sekelompok orang akan berkumpul bersama
mengelilingi setangkai buah anggur yang mengenyangkan mereka. Sekelompok orang lain akan berkumpul bersama mengelilingi satu buah delima yang mengenyangkan mereka. Satu buah delima itu bisa mengenyangkan mereka. Sapi jantan akan dihargai dengan ini dan itu, ya, yaitu murah. Sapi dijual dengan harga Rp1.000 umpamanya. Kuda hanya berharga beberapa dirham saja. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis ini sahih. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua nabi itu bersaudara. Al-anbiya wa ikhwatun li'allah. Ibu-ibu mereka berbeda, tapi din mereka satu. Din Nabi Isa, agama Nabi Isa dengan agama Nabi Muhammad SAW itu satu. Saya adalah orang yang paling tahu tentang Isa ibnu Maryam, kata Rasulullah, karena tidak ada nabi di antara aku dan dia. Ia akan turun ke bumi dan akan membinasakan Dajjal. Kemudian pada zamannya amanah tanggung jawab setelah Isa ibnu Maryam ini. Pada zaman Isa ibnu Maryam, amanah dan ketentraman itu memenuhi bumi hingga singa akan berkumpul dengan unta, macan dengan sapi, serigala dengan kambing, dan anak-anak bermain dengan ular berbisa yang tidak akan membahayakannya. Sampai keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Ya'juj keluar, maka umat Islam ini akan lari terbelit-belit, mereka akan naik ke gunung. Kemudian Isa bin Maryam ini akan di akhir hayatnya akan melakukan ibadah haji dan umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Ya. Tetapi di sana ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Isa bin Maryam ini akan menikah, tetapi riwayatnya dhaif, ya, yang kita sebutkan. Yang kita sebutkan adalah bahwa Isa bin Maryam itu akan melakukan ibadah haji dan umrah. Ya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Isa bin Maryam akan turun ke muka bumi, lalu membunuh babi, menghapus jizah, dan sholat di jamak baginya. Harta akan dibagi-bagi sampai tidak ada yang menerima. Yang menolak peti dan berhenti di Royhaq untuk menunaikan haji dari tempat itu atau umroh. Jadi beliau berhenti kemudian melakukan ibadah haji. Kemudian beliau melakukan kunjungan ke Madinah Munawwarah. Kata Rasulullah, dia akan mengunjungi kuburanku, dan mengucapkan salam kepadaku, dan aku akan menjawab salamnya. Setelah beberapa saat, dia akan meninggal dunia di Madinah. Sebagaimana cita-cita Umar bin Khattab untuk meninggal dunia di Madinah Rasulullah SAW. Maka Isa bin Maryam pun meninggal di Madinah Rasulullah SAW dan dikuburkan dekat atau di samping Nabi Muhammad SAW, ya, setelah beliau menunaikan ibadah haji. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, maktubun fit Taurati sifatu Muhammadin wa Isa bin Maryam yudfanu ma'ahu. Di dalam Taurat tertulis sifat Muhammad dan Isa bin Maryam, dan mereka atau dia Isa bin Maryam akan dikuburkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kuburannya menjadi 4, ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Isa bin Maryam, Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pada zaman Isa bin Maryam, dan dianggap selesai pada masa Isa bin Maryam dengan meninggalnya beliau. Tapi sebelum beliau meninggal dunia, beliau akan menghadapi yang namanya Ya'juj
wa ma'jud. Dan ini pembahasan tersendiri, yaitu tanda hari kiamat yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza futihat Ya'juju wa Ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun. Dalam surat Al-Anbiya 96. Wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya saqisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna dzalimin. Sehingga apabila dibuka tembok dari besi, dari timah yang yang mengepung Ya'juj wa Ma'juj, jika sudah dibukakan temboknya, mereka akan turun. Berarti tembok ini di atas, ya, mereka akan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka akan turun dengan cepat dari tempat yang tinggi yang menuju dataran rendah. Ya. Setelah itu waktul haq, akan dekat janji yang benar itu, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan itu. Setelah turun Ya'juj wa Ma'juj, berarti sudah dekat. Maka kemarin ketika diisukan hari kiamat tanggal 21 bulan 12 2012 kemarin, ya, kita nggak percaya. Kenapa? Karena Ya'juj wa Ma'juj belum keluar, maka tidak akan datang hari kiamat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu Ya'juj Ma'juj akan keluar, dan semakin dekatlah janji kebenaran itu, yaitu hari berbangkit, terbelalaklah mata orang-orang kafir, dan mereka akan mengatakan, aduhai celakalah kami, ya, sesungguhnya kami dulu lalai tentang hari ini, lalai tentang hari kiamat. Maka kita ingatkan, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Ya'juj wa Ma'juj, ya, itu berasal dari golongan manusia. Jadi Ya'juj Ma'juj ini adalah bukan jin, bukan malaikat, tetapi mereka adalah manusia, dua kabilah besar manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, yaqulullahu ta'ala ya Adam, Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri pada hari kiamat, wahai Adam, maka Adam menjawab, ya, labbaika wa sa'daik, wahai Allah, saya sambut dan saya penuhi panggilanmu, wal khairu fi yadaik, dan semua kebaikan ada di tanganmu. Allah berfirman lagi, sisihkanlah pasukan neraka, atau golongan orang yang masuk neraka ini berkata, apakah pasukan neraka itu? Allah berfirman 990 pasukan neraka atau golongan yang masuk neraka adalah 999 dari setiap 1000 orang. Jadi manusia itu akan dibagi menjadi 1000 per 1000 per 1000 per 1000. Yang 1000 itu dibagi menjadi dua. Yang satu adalah kelompok yang anggotanya 999, dan kelompok kedua adalah 1 orang. Kemudian maka ketika itu anak-anak menjadi beruban, ibu-ibu yang hamil akan gugur kandungannya, dan manusia terlihat mabuk pada mereka tidak mabuk. Wa mahum bisukara wa taran nasa sukara wa mahum bisukara, dalam surat Al-Hajj, ya. Dan hal tadi disebutkan, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha
wa tara nasa sukara wa mahum bisukara walakin ada syadid. Itu dalam surat Al-Hajj menunjukkan tentang datangnya hari kiamat. Itu semua orang kelihatannya mabuk padahal mereka tidak mabuk. Yaitu ini ketika 1000 orang 999 ini dari ahli neraka dan 1 dari ahli surga. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapakah yang 1 dan siapakah yang 1000? Allah berfirman, beri kabar gembira kepada mereka, wahai Muhammad, karena 1 berasal dari kalian dan 1000 berasal dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj ini adalah penghuni neraka. Bandingkan dengan jumlah manusia sekarang, manusia yang muslim itu sekitar 1%, bukan 1%, 1/1000. Kemudian Ya'juj Ma'juj ini ada 999. Ya. Ini Ya'juj Ma'juj banyak sekali. Maka dikatakan Ya'juj Ma'juj ini adalah sebenarnya keturunan Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa Adam alaihissalam itu, tapi riwayatnya juga perlu dilihat lagi. Tapi secara umum Adam alaihissalam itu mempunyai 3 anak. Ya. Yang pertama adalah Yafis, yang kedua adalah Sam, yang ketiga adalah Ham. Nah, para ahli sejarah menyebutkan bahwa Yafis, Sam dulu Sam. Jadi kalau paman Sam itu siapa? Negara paman Sam. Kenapa disebut dengan negara paman Sam? Di sana ada Samsul Arifin atau Samsuddin. Kenapa disebut dengan Sam? Ya, perlu dicari itu sejarahnya. Tetapi ternyata salah satu nenek moyang mereka namanya Sam. Apakah Samsuddin atau Samsul Arifin, nggak tahu, pokoknya Sam. Sam ini adalah anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh mempunyai 3 anak, Yafis, Sam dan Ham. Ya. Sam ini mempunyai keturunan orang Romawi. Orang Romawi ini maksudnya adalah Eropa dan Amerika. Kemudian juga orang Arab. Jadi orang Arab sama orang Romawi ini memang satu keturunan dan orang Persia. Jadi Sam ini mempunyai, dan ini yang akan terakhir hidup di dunia ini dari keturunan Sam ini, Romawi, Persia, Arab. Ya. Kemudian anak kedua namanya Ham. Ham ini, jadi kalau supaya kita mudah mengingatnya, ini untuk sekedar mengingat saja. Sam itu di paman Sam. Kalau Ham ini hak asasi manusia. Kenapa? Ini untuk mudahkan menghafal Ham ini, karena Ham ini keturunannya adalah siapa? Orang Sudan. Ini kan hitam. Ya, ini kalau kita menjelek-jelekkan orang Sudan berarti melanggar hak asasi manusia. Ham itu keturunannya Sudan. Kemudian orang Kipti itu orang Mesir asli. Orang Mesir asli itu memang dengan Sudan hampir sama. Apalagi kalau dia di daerah selatan Mesir, itu udah nggak bisa bedakan antara Mesir dan Sudan. Kipti asli, orang Mesir asli ya. Kemudian ya termasuk ya suku-suku yang lain yang mungkin ada di Afrika. Wallahu a'lam bishawab. Yang termasuk suku Barbar. Suku Barbar ini, ya ini sering dikatakan suku Barbar itu daerah Maroko, daerah Jazair, itu suku Barbar. Jadi kalau kita simpulkan daerah Afrika Utara itu ada keturunannya Ham. Ya, Ham. Kemudian yang ketiga adalah Yafis. Coba nanti kita lihat Indonesia, kita bangsa Indonesia, bangsa Asia ini masuk keturunannya siapa? Yafis. Yafis ini keturunannya adalah yang pertama bangsa Turki. Bangsa Turki. Kemudian bangsa Sakolabah.
siapa itu siapa, tapi bangsa Turki siapa atau mungkin bangsa Asia, termasuk di dalamnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini keturunannya Yafis menurut ahli sejarah, walaupun hadisnya perlu dilihat kesohihannya karena tidak ada syarat yang jelas, tapi sebagian ahli sejarah mengatakan seperti itu. Jadi kalau itu memang benar, berarti mungkin itu daerah Asia, ya, Cina, Korea, ya, Indonesia, Filipina, Malaysia itu masuk dalam kategori Yafis, temannya Ya'juj wa Ma'juj. Oleh karena itu sebagian kalangan ya, terlalu cepat mengatakan bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu orang-orang yang ada di Cina, ya, yang dikepung dengan tembok Cina itu. Mungkin karena melihat sejarah, tetapi kita tidak tahu. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, ya ada sebagian yang sama, tapi ada sebagian yang tidak sama. Kayak letak, ya, tempatnya itu bukan di dataran Cina. Kemudian temboknya pun bukan tembok Ya'juj wa Ma'juj yang dibangun oleh Zulkarnain. Itu tembok biasa, orang bisa meloncat. Ini temboknya orang nggak bisa loncat, dan tembok ini menutupi sinar matahari. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ini ada pembagian umat manusia dengan 3 pembagian itu berdasarkan anak Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini tentang Ya'juj wa Ma'juj. Salah satu sifatnya adalah bahwa Ya'juj wa Ma'juj ini sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Muslim, ya, bahwa Ya'juj wa Ma'juj ini bermata sipit. Yang kalau sipit masih dekat dengan Ya'juj wa Ma'juj, maka orang Arab itu matanya nggak sipit kan. Orang Eropa dan Amerika matanya nggak sipit. Ini keturunannya Sam. Orang Sudan, orang Kipti, Mesir, Egypti itu juga tidak sipit. Yang sipit siapa? Indonesia sipit, Cina sipit. Jadi cari siapa yang matanya sipit. Itu yang pertama. Yang kedua, wajahnya iradul wujuh, wajahnya lebar. Jadi kalau sipit wajahnya nggak lebar berarti nggak masuk. Sipit tapi wajahnya lebar, ya. Kemudian rambut bagian atas mereka berwarna putih, ya. Kemudian ya, mereka turun cepat dari tempat yang tinggi dan wajah-wajah mereka seperti zirah yang ditempa atau seperti tameng yang ditempa. Jadi wajahnya kayak gitu, wajah kayak tameng, ada matanya. Nah, nggak disebutkan hidungnya pesek atau tidak. Tapi karena kita sampaikan dulu bahwa Imam Mahdi itu hidungnya mancung, berarti bukan dari Indonesia. Lawannya Isa bin Maryam ada Ya'juj wa Ma'juj. Ini kalau dalam satu-satu tidak disebutkan apakah Imam Mahdi ketemu dengan Ya'juj wa Ma'juj, namanya tidak disebutkan. Kalau kita lihat setelah Imam Mahdi ini sudah meninggal, ya, itu diganti oleh Isa bin Maryam selama 40 tahun. Dari situlah muncul Ya'juj wa Ma'juj. Jadi yang membunuh Ya'juj wa Ma'juj itu adalah Isa bin Maryam, ya. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis An-Nawas atau An-Nawas bin Sam'an, hadisnya dalam Sahih Muslim disebutkan, kemudian datanglah Isa bin Maryam, ya. Beliau akhirnya didatangi oleh orang-orang beriman yang selamat dari Dajjal. Orang beriman yang selamat dari Dajjal mendatangi beliau, lalu mengusap wajah-wajah mereka dan mengatakan kepada mereka derajat mereka di surga. Jadi ini orang-orang yang selamat dari Dajjal yang dikatakan, baik orang, kamu beriman nggak kepada aku? Belum pernah saya sebutkan. Mereka mengatakan tidak. Kemudian dibelahlah orang itu. Kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal. Kemudian orang itu mengatakan, orang itu dikatakan, kamu beriman nggak? Dikatakan tidak beriman kepada kamu, wahai Dajjal. Kemudian Dajjal membunuh mereka lagi, tapi nggak mempan pedangnya. Ya, sehingga orang itu dilempar ke neraka. Dajjal
tapi neraka itu menjadi surga bagi orang beriman itu. Nah itu orang-orang seperti ini datang kepada Isa bin Maryam dan diusap wajah-wajah mereka, dan Isa bin Maryam menyebutkan, kamu masuk surga tingkat ini, kamu masuk surga tingkat ini, kamu masuk surga tingkat ini. Subhanallah ya. Setelah itu ya, ketika mereka sedang seperti itu, sedang berkumpul dengan Isa bin Maryam, tiba-tiba ya diwahyukan kepada Isa bin Maryam, aku telah mengeluarkan hambaku, maksudnya Allah SWT telah mengeluarkan Ya'juj wa Ma'juj yang tidak ada satupun yang mampu memerangi dan menahan Ya'juj wa Ma'juj ini. Tidak ada satupun bisa mengalahkan karena jumlahnya sangat banyak sekali. Maka ajaklah sampai Isa bin Maryam tidak mampu mengalahkan secara fisik. Ajaklah umatku ini, maksudnya umat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Isa bin Maryam, untuk naik ke gunung-gunung. Pada hadis ini disebutkan naik ke gunung Tur. Nah, maka sekali-kali nanti kalau ke Mesir atau ke Palestina, mampirlah gunung Tur. Waktu Risinin, gunung Tur Sina. Alhamdulillah saya sudah naik di sana, gunung Tur. Dan nanti bisa naik kembali ketika keluar Ya'juj wa Ma'juj. Tempatnya tinggi, berbatuan ya, gunung Tur ya. Dan Allah mengutus Ya'juj wa Ma'juj, mereka pun turun dengan cepat dari tempat yang tinggi ya. Ini Ya'juj wa Ma'juj. Nah Ya'juj wa Ma'juj ini nanti ya, akan turun, dan jumlahnya sangat banyak sekali. Tadi sudah saya sebutkan jumlahnya 999/1000 dari seluruh manusia, sedang kita umat Islam hanya 1/1000. Ya'juj wa Ma'juj ini ya, itu satu orang dari Ya'juj wa Ma'juj ini paling tidak punya anak 1000 orang. Disebutkan dalam beberapa riwayat atau oleh sebagian ulama, mereka itu kalau berhubungan dengan istrinya sudah tidak kenal batas. Setiap saat berhubungan terus anaknya lahir terus sampai 1000 anak itu gimana? Berarti anaknya 1000, gimana anaknya 1000? Setiap paling tidak itu satu orang itu minimal itu 1000 anaknya dibayangkan. Kalau kita aja anaknya 1000, udah berapa ribu ini pilihan Nusa Indah ini? 1000 anaknya itu minimal, gimana tidak banyak ya. Nah ini mungkin ada yang mengatakan ya, melihat seperti ini, kemudian mungkin ada yang mengatakan cari orang-orang yang memang keluarganya banyak-banyak yang subur-subur. Siapa itu ya, itu Ya'juj wa Ma'juj. Tapi ini khusus ya, karena satu orang mempunyai anak 1000 ya. Ini dalam riwayat Umar bin Aus ya, dalam hadis Nasai. Sampai kaum muslimin sendiri membunuh nanti mereka itu akan dibakar karena telah mati ya, nanti akan dibakar oleh kaum muslimin. Itu membakar tubuhnya, membakar pedangnya, membakar senjatanya, tombak mereka sampai selama 7 tahun. Pembakarnya 7 tahun, berarti banyak sekali itu umat Ya'juj wa Ma'juj itu. Lah Ma'juj wa Ma'juj itu orang kafir, yang jelas orang kafir karena mereka akan masuk neraka. Lah Ya'juj wa Ma'juj ini nanti diceritakan, sebenarnya ceritanya panjang, nanti bisa dibuka dalam surat Al-Kahfi. Dan surat Al-Kahfi ini singkat cerita, itu akan muncul yang namanya Zulkarnain ya, Zulkarnain ini konon Zulkarnain ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Kapan? Dia mengatakan ini pada zaman Nabi Musa AS. Zulkarnain ini teman dekatnya Nabi Khidir, pada zaman Nabi Musa AS. Zulkarnain. Jadi bukan pada zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Isa kemarin.
Dzulkarnain. Dzulkarnain ini yang membuat tembok. Ya. Mereka membuat tembok karena ada Dzulkarnain itu penguasa jagat pada waktu itu, menguasai seluruh wilayah dunia ini. Seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang disenangi oleh rakyatnya dan menguasai wilayah timur dan barat. Maka dikatakan Dzulkarnain. Dzulkarnain yang mempunyai dua tanduk. Tanduk itu maksudnya timur dan barat. Ada yang katakan timur dan barat. Ya, yang menguasai daerah timur dan barat. Ada yang mengatakan beliau selalu yang menggunakan mahkota yang bertanduk dua. Ini penafsiran seperti itu. Tapi yang jelas namanya Dzulkarnain. Ini tersebut dalam surat Al-Kahfi ayat 83 ayat 92. Mereka bertanya tentang Dzulkarnain wa yas'alunaka an dzulqarnaini. Qarnain ya. Qarnain itu tanduk, qarn itu tanduk. Qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Dzulkarnain. Qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra inna makkana fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi ini dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatunya. Ceritanya panjang, silakan nanti bisa dibuka dalam surat Al-Kahfi terakhir ya, sebelum terakhir yaitu ayat 83 sampai 92 ya. Singkat cerita Dzulkarnain ini akan ya, kemudian ketemu dengan orang-orang yang melaporkan tentang Ya'juj wa Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka Dzulkarnain ini segera membangun bendungan ya, atau membangun tembok ya, tembok yang nanti disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ya. Tembok ini tentunya terbuat dari tembaga. Ini kita lihat sampai terakhir. Nah ini wa'atuni sampai terakhir karena ayatnya banyak sekali, saya singkat terakhir ya. Atuni zubuar hadidi hatta idza sawa baina sadafaini qala anfuqu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufri alaihi qitra. Kita lihat bagaimana cara membuat tembok ini, tembok besi ini hingga ya. Maka ini Dzulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik. Kalau maka fi rabbi khairun fa'inuni, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka, antara Ya'juj dan Ma'juj dengan umat manusia. Berilah aku potongan-potongan besi. Jadi tembok itu dibuat dari potongan-potongan besi. Atuni zubarul hadid. Ya kan, bukan semen. Ya, bukan tanah tapi besi. Ya. Kalau tembok yang ada di Cina itu dari tanah liat. Hingga ketika potongan besi itu terpasang sama rata dan kedua puncak gunung itu, dan ini di antara dua puncak gunung, hatta idza sawa bainas sadafaini, antara dua dataran tinggi. Kalau tembok Cina itu kan tidak di antara dua dataran tinggi ya. Qalan fuhu, maka beliau mengatakan tiuplah api itu. Jadi buatnya pakai api. Besi itu ditiup pakai api sehingga meleleh itu berbentuk besi yang kuat ya. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih ya. Hatta idza ja'al nar qala atuni ufrin alaihi qitra, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Jadi besi panas dituangkan di atasnya tembaga. Subhanallah. Jadi memang kuat banget itu di antara dua gunung. Makanya Ya'juj Ma'juj ini di antara dua gunung di mana ini belum ditemukan.
mungkin jamaah bertanya, kan sekarang banyak pesawat ya, banyak apa namanya pesawat-pesawat pengintai, masa belum ketemu di suatu tempat yang Allah SWT ya merahasiakan, orang belum tahu di mana. Walaupun sebagian orang mengatakan ini ada di daerah Turki, ya, di daerah Turki, antara dua gunung besar yang ada di Turki. Kemarin ada yang mengatakan di daerah Azerbaijan, Azerbaijan, Turki, ya hampir sama lah. Tidak seluruh tempat itu diketahui oleh orang. Di situ banyak pegunungan yang tidak dijamah oleh orang. Itu siapa dulu Amerika ketika memerangi Afghanistan? Itu nyari Taliban, nggak ketemu ya, sembunyi di mana? Saking banyaknya gunung di Afghanistan, belum di Turki, belum di Azerbaijan. Mungkin ada di situ, orang nggak tahu. Nah, ketika itu ya orang yang apa namanya Ya'juj Ma'juj itu tinggal di gunung itu, ya. Kemudian ya mereka tinggal di dalam, tidak bisa melihat matahari sampai sekarang. Sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW dalam hadis Zainab binti Jahsh. Ini binti Jahsh siapa? Istri Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW merasa panik gitu. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Rasulullah namanya agak panik gitu. Kenapa? Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab dari kejahatan yang sudah dekat. Apa itu? Hari ini kata Rasulullah, benteng Ya'juj wa Ma'juj sudah dibuka seperti satu jempolan, jadi sudah terbuka. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, benteng Ya'juj wa Ma'juj terbuka sebesar jempolan, ya, sebesar inilah, ya, sebesar ini. Jempolan dan perut itu diginikan sebesar ini, ya. Zainab binti Jahsh bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami juga akan binasa kalau keluar Ya'juj wa Ma'juj? Padahal banyak di antara kita orang-orang yang soleh. Jawab Rasulullah, ya, jika banyak maksiat. Jadi kalau jika banyak maksiat, ya, orang-orang yang baik pun akan binasa. Ini dalam hadis Imam Bukhari, hadisnya sahih. Jadi walaupun di Jakarta ini banyak orang baik, ya, walaupun di Jakarta banyak orang baik, tapi karena banyak maksiat, maka tenggelamlah Jakarta. Yang terkena korban banjir itu bukan hanya orang jahat, orang baik pun terkena. Ini sebagai dalam hadis ini. Apakah orang-orang soleh juga akan binasa dalam suatu musibah? Iya, jika maksiat sudah menyebar. Jadi Jakarta ini banyak maksiat. Makanya orang-orang ketika Allah SWT menguji dan menegur umat manusia yang bermaksiat di Jakarta ini, maka orang-orang yang baik pun ikut jadi korban. Maka Jakarta hari ini sedang diuji oleh Allah SWT, atau sudah ditegur oleh Allah SWT karena banyak maksiat, banyak maksiat. Jadi banjir itu sebenarnya salah satu cara untuk menanganinya adalah dengan meninggalkan maksiat, dengan meninggalkan maksiat. Berbagai cara, ya, berbagai teknik, ya, berbagai pemimpin mungkin berusaha sekuat mungkin, tapi nggak bisa susah. Kenapa? Mungkin salah satunya karena banyak maksiat. Jadi mestinya agar kita terhindar dari banjir, ya mestinya para pemimpin itu hendaknya mengurangi maksiat, memberantas maksiat yang ada di kota Jakarta. Insya Allah, ya, hujan itu akan baik kepada umat Islam, akan baik kepada umat manusia yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Ya. Insya Allah kita yakin sebagai umat Islam, ya, meyakini seperti itu. Ya, kalau kita meninggalkan maksiat, ya, maksiat-maksiat yang marak di kota Jakarta itu kalau dikurangi, ya, paling tidak dikurangi tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat hiburan malam, ya, korupsi dan sebagainya kalau dikurangi, dibasmi, insya Allah Jakarta akan tenang, akan surut airnya.
Tetapi kalau banyak maksiat walaupun dengan berbagai cara, susah untuk menghindar. Ini salah satu pelajaran dari hadis ini, bahwa jika terjadi musibah, orang-orang saleh, orang-orang baik pun akan terkena korban. Kenapa? Kapan? Kalau banyak maksiat. Kalau maksiat itu menyebar di mana-mana, maka sebagai tugas orang yang beriman, orang-orang yang baik itu harus amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau nggak amar nahi munkar, maka musibah-musibah itu akan terus beruntun menimpa negara kita. Ini hadis Zainab binti Jahas tentang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj ini ketika keluar, itu kan tadi dikatakan akan bentengnya itu akan lubangnya segini ya. Kenapa? Pertanyaan, kenapa kok nggak keluar? Nah, begini ceritanya. Ketika Ya'juj Ma'juj itu melubangi benteng itu setiap hari. Ketika melihat dalam hadis Abu Hurairah, di dalam riwayat Imam Muslim, atau Imam Tirmidzi dikatakan bahwa ketika mereka melubangi benteng ini, dengan kekuatan mereka sejak zaman Nabi Muhammad SAW, itu ketika sudah melihat sinar matahari, berarti apa? Benteng itu menutupi dari sinar matahari. Jadi sampai terlihat sinar matahari. Kemudian pemimpin mereka mengatakan, udah besok lagi kita istirahat dulu, besok lagi. Ketika mereka istirahat, besok paginya ngelobangin lagi. Ternyata ketika datang yang dilobangi kemarin itu udah tutup lagi, maka melobangi dari awal lagi. Kemudian mereka katakan, udah kita istirahat, besok lagi lubangnya sudah tutup lagi. Terus begitu sampai sekarang juga gitu, masih itu. Ini sekarang gitu lagi ya, istirahat datang sudah lubang sebenarnya ditutup lagi oleh Allah SWT. Terus begitu sejak zaman dahulu sampai zaman Nabi Muhammad SAW dan sampai zaman sekarang. Lah nanti sebentar lagi mereka juga akan melubangi, dan pemimpin mereka mengatakan, nanti sudah istirahat dulu, nanti kita akan teruskan besok, akan kita teruskan pekerjaan kita ini besok lagi insya Allah. Dia mengatakan insya Allah, dengan izin Allah. Maka ketika mereka ke tempat kerja mereka, lubangnya itu masih seperti sedia karena tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya. Dengan kata insya Allah, kita nggak menggunakan insya Allah itu bahaya. Ya, kalau kita mau pergi, saya besok mau pergi, nggak pakai insya Allah, ya mungkin nggak jadi pergi. Ya. Ini Jakarta ini, kalau kita ingin membuat terowongan besar itu nggak pakai insya Allah, nggak jadi. Jebol lagi nanti bendungannya, karena nggak pakai insya Allah. Kita nggak boleh gegabah. Ya, merasa diri kita hebat, nggak boleh. Karena pakai insya Allah. Nah, jangankan mereka, jangankan kita, ya, para pemimpin kita. Nabi Sulaiman, seorang nabi, ya, ketika menggauli 100 perempuan, 100 budak atau 100 istri, ya, pokoknya 100 wanita, ya, yang halal bagi Nabi Sulaiman. Dia mengatakan dia akan menggauli perempuan 100 perempuan dalam satu malam, masing-masing dari perempuan akan melahirkan seorang laki-laki yang menjadi penunggang kuda. Dari 100, ada yang katakan 1000 penunggang kuda dalam satu malam itu. Kalau anaknya keluar semuanya, lahir semuanya, menggauli. Jadi ini sahih, ya, itu 100. Kemudian beliau tidak mengatakan insya Allah, dia katakan insya Allah. Apa yang terjadi? Tidak ada yang hamil, tidak ada yang jadi. Hanya ada satu, itu pun tidak sempurna.
Karena mengatakan insya Allah. Ya, ya juga begitu. Ketika melombangi tidak mengatakan insya Allah, tetap lagi lombangi. Jadi insya Allah itu penting. Ya. Kita tahu dalam soal kahfi itu, kita lihat bagaimana orang yang punya kebun ini bisa muncul karena hanya tidak mengucapkan insya Allah, tidak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Walau la dakhalta jannata qulta masya Allah la quwata illa billah. Dan nasihat temannya itu dulu kalau kamu masuk kebun, ya kebun kamu yang luas ini, ucapkan masya Allah la quwata illa billah, tentunya tidak akan terbakar. Jadi ya dari rahmatullah malah kita berusaha untuk membiasakan diri kalau punya rencana yang besar itu pakailah insya Allah. Karena dengan insya Allah ini akan berkah. Kalau nggak pakai insya Allah, Allah akan APBN-nya akan menghalangi dan menggagalkan rencana-rencana itu. Maka Nabi Sulaiman pun gagal, ya judul lanjut gagal. Nah, ketika mengucapkan insya Allah di akhir hari ketika muncul hari kiamat itu, dia mengatakan insya Allah, maka masih ada lubang segini, dilubangi lagi, akhirnya belum melihat matahari, langsung mereka keluar. Pertama kali keluar, mereka akan keluar di Danau Tobariyah. Danau Tobariyah itu ada di daerah Palestina, sekarang dikuasai oleh Israel. Danau Tobariyah itu danau yang dipakai oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang dengan pasukan Salib. Ya, pasukan Salib itu kalah gara-gara apa? Salah satu sebabnya karena mereka ingin menuju Danau Tobariyah untuk minum, karena pasukan mereka sangat banyak sekali, dirantai kaki-kaki mereka supaya tidak melarikan diri, dan mereka kekurangan air, berjalan dari jauh dari ratusan mil, kehausan, itu mereka ke Danau Tobariyah, tapi dicegat oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah menguasai Danau Tobariyah itu. Akhirnya mereka diburu dengan mudah karena mereka kehausan. Ini Danau Tobariyah, ya itu dekat Israel bagian utara kalau tidak salah, pokoknya daerah Israel yang sudah dikuasai oleh Israel, daerah Palestina. Ya. Dan nanti Ya'juj Ma'juj ini akan menuju Danau Tobariyah dan akan minum danau itu sampai habis airnya. Yang bagian belakang ketika ke situ kok sudah nggak ada airnya. Mereka mengatakan, setahu saya dulu di sini ada air, kok sudah habis airnya, diminumnya teman-temannya. Coba bayangkan para hadirin, ada nggak manusia yang sekarang yang bisa menghabiskan sebuah danau diminum? Makanya Jakarta ini akan surut airnya kalau kita panggil Ya'juj Ma'juj. Habis itu udah akhirnya keren kerontang, udah danau-danau pun akan keren. Ya itu Ya'juj Ma'juj maksudnya kayak gitu. Hebat sekali itu, nggak ada yang bisa kalah kalau minumannya aja danau. Ya, semua akan didahap, tanah-tanah akan dimakan semuanya. Ya, ada yang katakan, oh ini pasukan Tatar. Pasukan Tatar itu kan sipit dan wajahnya kayak tameng gitu kan. Itu saya dengar ya, seseorang yang baca sejarah katanya dulu kenapa Tatar itu kuat, tapi belum saya cek itu dalam sejarah, cuma ada yang kata seperti itu. Salah satunya pasukannya dilarang mandi, jadi nggak mandi itu bukan kuat badan. Jadi ketika saya ketemu dengan orang Pakistan, orang Afghanistan dan sebagainya, itu kan cerita waktu haji kemarin itu cerita. Ya, ini ada yang mengatakan itu orang-orang Afghanistan itu kuat. Karena apa? Karena jarang mandi. Ya. Jadi mandi menurut ilmu kesehatan cuma dicek ya. Terlalu banyak mandi, ya, itu melemahkan badan. Bener kan? Coba dicek. Itu jangan sampai kemudian ya nanti nggak mandi lagi biar sehat. Karena dalam Islam pun mandi itu diwajibkan hanya seminggu sekali, itu pun nggak diwajibkan, menurut pendapat yang benar. Mandi juga itu nggak wajib, sunnah muakkadah.
Ya kan nggak mandi, nggak apa-apa. Orang Indonesia mandinya sehari 3 kali, 4 kali. Ya. Itu katanya yang buat Indonesia itu lemah-lemah, kalah dengan orang Arab, kalah dengan Afghanistan, kalah dengan kan terlalu banyak mandi. Allah alam bisawab. Kenapa? Apakah memang apalagi airnya itu ada apa zat-zat kimia yang sudah dimasukkan dan sebagainya? Allah alam bisawab. Nah, ini saya dengar dari beberapa orang ya yang mengatakan seperti itu, pasukan Tahtar itu menjadi kuat karena salah satunya